santet Kayong karena posisi dia santetnya di antara pondasi rumah. Simak terus eksploitasi sihir di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sihir tanah bulan atau dan sebangsanya media elemen-elemen angin atau istilahnya tanah atau itu biasanya berdampak kantor-kantor. Sekarang ini kalian jangan lupa selalu pakai masker biar tidak tertular COVID-19. Ngerti kau? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah saat ini saya sedang di Kayong Utara, di PCNU Kayong Utara. Dan di sini pesertanya ada berapa? 55. Dan ini yang terindikasi sihir ini luar biasa, 15 orang. Berarti dari 100% ada 20% masyarakat yang terkena sihir. Ini Kayong. Bisa lihat karena memang di Kayong ini ada jalas. Jalas itu kan Rasulullah itu dalam satu riwayat ada jin yang musyrik dan muslim itu yang muslim itu ditaruh di gua, sedangkan yang muslim ditaruh di jalas itu ada tebing. Jadi tebing itu ada gunung kan ya, antara daratan dan tinggi itu tebing, itu ditaruh yang muslim di situ. Yang kafir, yang musyrik maksud saya ditaruh di gua. Jadi tebing-tebing seperti ini banyak jinnya. Nah ini kalau orang tidak beriman, maka si jin ini akan dijadikan tempat mencari dunia, menyantet orang, pesugihan. Kalau kita sebagai umat Islam, warga Nahdliyin, ya tentu didakwahi, kan begitu. Nah ini ada satu keunikan mereka kesihir. Jadi intinya ada 15 orang dari 55. Jadi 20% orang kena kain. Jadi dugaan saya benar. Jadi awalnya saya masuk dulu, ini santetnya bahaya, ternyata serius, bukan hoax. Tapi walaupun demikian, kita harus punya kaidah, wala yuflihus sahil haitsu ata. Para penyihir datang dari arah manapun, insya Allah tidak akan pernah menang. Insya Allah selalu sembuh. Amin. Yakin apa enggak? Saya tanya yang di sini, yang rumahnya dekat sini mana? Siapa? Yang kena sihir yang dekat rumah sini? Hah? Rumahnya tuh tinggi. 2 kilo. Ada yang lain yang dekat? Baik, kita sekarang sedang perjalanan menuju ke salah satu dari 15 orang yang terindikasi sihir. Artinya kita sedang eksploitasi santet di Kayong Utara. Sejauh mana kita identifikasi cara-cara menyantet, kemudian tentu semuanya sama, cara pengobatannya seperti SOP sihir di JA. Cuman kita pengen mengetahui nih, identifikasi nih, bagaimana sih
para penyantet ini ketika menyerang mengeluarkan santetnya pada kaum muslimin di Kayong ini. Kita simak, dan dari 15 orang yang terkena sihir itu kita membantu ibarat vaksin yang diobati yang paling orangnya yang paling berperan, para kiainya. Maka kita nanti akan mendatangi para kiai di PCNO dan di JRAS sebagaimana SOP atau sebagaimana 99 prinsip, tidak boleh menyebut nama atau menampakkan wajah pasien kecuali dapat izin. Nanti tetap kita mengacu ke sana, tidak boleh menampakkan wajahnya dan privasi pasien tetap kita jaga. Simak perjalanannya. Baik, tadi kalian sudah lihat bahwa penduduk sini, warga sini dilingkari tebing. Tebing-tebing inilah jelas tempat persembunyian dari bangsa jin, karena tebing itu secara logika tidak didiami manusia, satu. Yang kedua, dingin di posisi. Yang ketiga, jarang manusia menjamah ke sana karena miring. Itu tinggali bangsa jin. Nah, kalau orang tidak beriman, maka jin ini akan dijadikan teman atau dijadikan sesuatu yang bersifat duniawi, kayak pesugihan, santet, magri rumah, magri sawah, mengusir orang, dan seterusnya. Baik, dan ternyata setelah tadi kita wawancara, itu kasusnya beliau mengakui sendiri pernah bermasalah terkait sawah. Jadi beliau ini sudah beli sawah, ada surat-suratnya, tiba-tiba ada orang yang mengklaim itu tanahnya di ekskavator, diratakan, padahal menurut saya dia ini warga, tapi ya warga awam lah, bukan warga NU, karena beliau itu kiainya NU. Kalau memang warga NU nggak mungkin berani sama kiainya, termasuk dunianya seperti itu bukan bukan ciri khas warga Nahdlatul Ulama. Warga Nahdlatul Ulama itu taat dengan para kiai. Dan ada satu yang unik dari sihir Kayong ini, sihirnya itu bukunya berada di antara antara segitiga pondasi. Nah, kita deteksi bukunya ada 4 tempat. Sini juga, di sini lah. Sihir Kayong Utara, media santetnya di tengah ini apa? Pondasi. Ya, pondasi. Jadi dia di tengah-tengah. Ini sulitnya menangani santet Kayong karena posisi media santetnya di antara pondasi rumah. Simak terus eksploitasi sihir di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Jadi bagi panjenengan yang belum tentu belum atau bukan orang Kalimantan itu suka rumah panggung.
Dan kalau ada media santet biasanya, perhatikan, ternyata dia tidak di bawah panggung, di atas seperti ini. Energinya dia akan di atas. Ketika dilangkai, maka yang punya rumah pertama akan sakit kaki. Yang kedua adalah gatal-gatal. Jadi ini sekali lagi ciri khas santet rumah panggung. Jadi di atas panggung. Ada pertanyaan, apakah media santet itu harus wujud? Maka jawaban saya tidak harus. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini digali kira-kira caranya bagaimana kalau nggak wujud? Kira-kira segini. Kita bilang ini, jadi saya mohon maaf warga Kayong, ini telah membuat kerumunan, tapi bukan salah saya. Saya nggak merintah kerumun, dia sendiri yang kerumun. Lihat pengerumunnya. Nah, jadi saya pelakunya membuat kerumun. Ini sing bapak ini. Oh, ini anak tani hamba. Nah, salah ya. Coba ini lihat. Gatal-gatal. Allah. Makanya sihir tanah kuburan atau dan sebangsanya media elemen-elemen angin atau tiktakiyah ya, tanah atau angin itu biasanya memang berdampak gatal-gatal. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti tabahur pengukuran penguapan. Jadi nanti kelor dicari kelor, digodok, diasmai dulu dengan surat pembatal sihir, digodok uapnya ini kan duduk di kursi kecil itu Kiai, di bawahnya itu dikasih kelor itu, jadi nanti dibuka, ditutupkan, uapnya keluar. Itu diulang sampai seminggu atau 2 minggu. Insya Allah perlahan-lahan akan sembuh. Tapi kalau hanya medis, tidak diruqyah dulu, bukan kelornya yang jadi masalah, tapi itu ayat-ayat ruqyah itu yang membuat. Inilah insya Allah sembuh. Nah, ini fungsi dari ini juga. Jadi bekas-bekas terinfeksi santet itu harus juga dicuci. Ini seperti ini, itu harus pula dibersihkan, dicuci dengan air yang diasmai dengan air pembatal sihir. Ini saya mau tunjukkan salah satu khas dari serangan sihir. Misalkan, ini di sini ada terindikasi sihir ya. Maka yang dicari itu tempat-tempat kamar-kamar yang mendekati kubur. Nah ini kan kalau lihat ke sana, perhatikan kira-kira yang paling dekat kamarnya mana? Yang ini kan? Kan itu. Jaraknya cuma 1, 2, 3 meter. Jaraknya 3 meter, maka yang di kamar inilah yang memungkinkan sakitnya yang paling kuat. Kalau keluarganya di atas 8 atau 6 gitu ya. Ini ternyata memang betul kiainya dan bunyainya sakit. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Terus buka mulut. Saya mau keluar, biarin. Terus. Alhamdulillah, demikianlah tadi eksploitasi sihir atau santet. Kalau orang Sukadana bilang guna-guna. Maka kalau yang tanah kuburan tadi sudah wajar, biasa. Cuman yang khas itu adalah sihir Sukadana adalah seperti di pondasi rumah. Demikian Explopedia explore ya, santet di Kayung. Selamat tinggal Kayung, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Masya Allah. Semoga warga Nahdlatul Ulama di Kayung semakin sehat walafiat. Bismillah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.